Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hidayatul Maula NIM 1219128, Sulis Khairunisa NIM 1219129, Niam Sukri NIM 1219130, dan saya sendiri Ayu Mafilah NIM 1220139. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perjanjian di Era Modern. Pembahasan pertama yaitu perjanjian e-komersi. Perjanjian e-komersi adalah perjanjian jual beli barang melalui elektronik. Dapat juga disebut transaksi jual beli secara online. Perjanjian e-komersi tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHP Perdata. Dalam melakukan transaksi jual beli secara online atau e-komersi, ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan, antara lain perjanjian jual beli, penawaran dan persetujuan antara penjual dan pembeli, persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait, terutama yang menyangkut mengenai masalah pembayaran, penyerahan barang, dan pengembalian. Jenis transaksi berupa adanya perjanjian tertulis dan adanya tanda tangan asli dari kedua pihak yang bertransaksi. Kinerja perjanjian dan persengketaan dapat terjadi apabila salah satu kedua pihak yang telah berjanji tidak memenuhi satu atau lebih butir-butir perjanjian terkait, maka akan ada tindakan-tindakan hukum yang diberlakukan sesuai dengan jenis kasus dan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu keabsahan perjanjian e-commerce. Syarat keabsahan perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, hal tertentu, dan sebab yang halal dari yang diperjanjikan. Perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce dibuat oleh para pihak tanpa bertemu secara langsung. Maka dari itu, terdapat kemungkinan munculnya permasalahan terkait sahnya suatu perjanjian yang dapat menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selain terdapat dalam KUH Perdata, keabsahan e-commerce juga terdapat pada pasal 5 dan 6 UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam transaksi e-commerce yang dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Selanjutnya adalah kekuatan pembuktian akte perjanjian e-commerce. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia dan hukum material terkait. Penegak hukum selama ini hanya melalui analogi yang sebenarnya melanggar legalitas, yang berakibat tidak dimiliki visi global dalam hubungan positif di Indonesia. Ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata yang berlaku sekarang belum terhimpun dalam kodifikasi. Hukum pembuktian ini termuat dalam pasal 162-177 HIR, pasal 282 sampai 314 RBG pada tahun 1867 nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akte di bawah tangan, dan pada KUH Perdata buku keempat mulai dari pasal 1865 sampai pasal 1945. Formulir perjanjian elektronik komerse dikatakan akte apabila surat tersebut ditandatangani dan fungsi tanda tangan untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akte. Tanda tangan merupakan bukti autentik atau keaslian identitas seseorang.
melalui digital signature, maka formulir perjanjian dalam transaksi e-commerce dapat dikatakan sebuah akte di bawah tangan, kecuali apabila di print out-nya di bawah para pihak, keterangan notaris dapat menjadi akte otentik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.